Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran PPKN kelas 8. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan masuk ke materi bab yang ketiga, yaitu materi yang membahas tentang makna peraturan perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Tetap semangat, konsentrasi. Mari kita mulai. Baiklah, materi PPKN kelas 8 kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yang mana pokok bahasannya akan membahas mengenai memaknai peraturan perundang-undangan, di mana sub pokok bahasannya nanti akan membahas yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kita lihat dulu kompetensi dasar yang ada pada materi bab ketiga. Adapun kompetensi dasar yang ada di materi bab ketiga yaitu antara lain, yang pertama, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menyajikan hasil temuan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sedangkan indikator pencapaian yang ada pada materi bab ketiga yaitu antara lain menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, indikator pencapaiannya adalah memberikan contoh sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Materi pertama yang akan dibahas pada bab 3 yaitu mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada submateri ini ada dua hal penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional, lalu yang kedua nanti akan dijabarkan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum itu sendiri ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Salah satu contoh hukum tertulis adalah Peraturan Perundang-undangan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dengan kata lain, peraturan perundang-undangan atau hukum yang diciptakan dan dibuat oleh negara akan dijadikan pedoman bagi negara tersebut untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar tercipta suasana aman, tertib, tentram, dan kehidupan yang harmonis, serta menjamin rasa keadilan di dalam masyarakat. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Bagaimana susunan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia dari TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 sampai Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966, yaitu antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Dengan catatan, ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku lagi. Dari hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan RI berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, bisa kita simpulkan bahwa yang memiliki kedudukan atau hierarki paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, peraturan atau hukum yang berada di bawahnya harus bersumberkan dan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam penerapan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang. Tata urutan peraturan undang-undang Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, TAP MPR, yang ketiga, Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kelima,
peraturan pemerintah. Yang keenam, Kepres. Yang ketujuh, peraturan daerah. Dengan ketentuan, dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku lagi. Sama seperti yang pertama tadi, yang memiliki kedudukan atau hierarki paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, peraturan atau hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dan dalam penerapannya harus berpedomankan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang _ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Dan yang kelima, Peraturan Daerah. Dengan catatan, ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Berikut ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Artinya, sejak diterbitkannya tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tata urutan peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak berlaku lagi. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Peraturan Presiden. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Provinsi. Dan kedelapan, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Dari gambar piramida berikut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan yang memiliki kedudukan paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, dijadikan pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawahnya. Dan dalam penerapannya nanti tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, untuk materi kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Quick response, quick thinking, and quick action. Sampai jumpa di materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.